Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Rizal, NIM J014 19 1024, mahasiswa bimbingan Dr. Gigi Ike Damianti, SP Pros Konsultan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan prosedur penyesuaian kesejajaran, dimensi vertikal, serta relasi sentris. Jadi yang pertama itu alat dan bahan yang digunakan itu ialah bed trim. Kemudian model sebagai representasi rahang pasien. Kemudian kita menggunakan box plan serta alat oral diagnostik. Jadi pertama, sebelum kita melakukan prosedur, kita melakukan hand wash atau hand rub terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita menggunakan APD, yaitu masker dan handscoon. Baik, jadi yang pertama itu sebelum kita melakukan prosedur kesejajaran atau penentuan kesejajaran, pertama itu kita harus mengevaluasi bed trim yang telah kita terima dari dental lab. Jadi hal yang perlu kita periksa itu ialah meliputi ketinggian serta ketebalannya. Jadi untuk bed trim rahang atas, untuk bagian anterior ketinggiannya itu ialah sekitar 22 mm dari sulcus, dan untuk bagian posterior ialah 18 mm dari sulcus. Kemudian untuk ketebalannya, daerah anterior ketebalannya itu ialah sekitar 4-6 mm, sedangkan untuk posterior ketebalannya itu ialah 6-8 mm. Kemudian untuk rahang bawah, ketinggiannya itu ialah dari sulcus itu 18 mm. Kemudian ketinggian occlusal plane tidak melewati 2/3 dari ketinggian retromolar tape. Kemudian ketebalannya untuk anterior itu sekitar 4-6 mm, dan untuk posterior itu sekitar 6-8 mm. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan atau pengecekan bed trim, selanjutnya kita coba pasangkan bed trim ke dalam rongga pasien. Jadi pertama itu kita pasangkan bed trim rahang atas. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ketinggian serta ketebalan bed trim ketika berada dalam mulut pasien. Jadi untuk ketinggiannya itu ialah untuk bagian anterior, ketinggiannya itu sekitar ketika pasien merilekskan mulutnya atau merilekskan bibirnya, bed trim terlihat sekitar 2 mm. Tetapi hal ini tidak berlaku secara universal. Jadi pada orang tua, utamanya usia 55 tahun ke atas, dikarenakan otot bibirnya sudah atrofi, maka hal itu tidak bisa kita gunakan lagi. Jadi acuan yang digunakan itu walaupun bed trim tidak kelihatan dalam mulut atau bed trim sejajar dengan ketinggian bibir rahang atas, itu masih dikatakan sesuai ketinggian dalam mulut, karena melihat terjadinya atrofi otot bibir dari pasien. Nah, kemudian setelah kita meriksa ketinggiannya, selanjutnya kita periksa ketebalannya dalam rongga mulut pasien. Jadi untuk ketebalannya, untuk bagian anterior, dia itu harus tetap memperlihatkan filtrum serta sulcus nasolabialis. Ketika filtrum dan sulcus nasolabialis tidak kelihatan atau dia hilang, maka itu menandakan ketebalan bed trim pada bagian anterior tidak terlalu tebal. Kemudian apabila filtrum atau sudut nasolabialis tampak terlalu dalam, atau bisa kita lihat sudut antara hidung dan bibir itu melewati 90 derajat atau sudutnya tumpul, itu menandakan ketebalan bed trim pada bagian anterior itu terlalu tipis. Kemudian untuk bagian posterior itu ialah kita lihat dari pipinya. Apabila pipi pasien tampak tembem atau tampak lebih ke lateral dari umumnya, maka itu menandakan ketebalannya pada bagian posterior itu lebih tebal atau terlalu tebal. Kemudian apabila terdapat semacam ruang antara pipi dengan permukaan bed trim, itu berarti ketebalan bed trim terlalu tipis. Nah, selanjutnya kita melakukan prosedur kesejajaran untuk bed trim rahang atas. Jadi untuk prosedur kesejajaran itu kita membutuhkan alat bantu berupa box plan untuk menentukan kesejajarannya. Jadi kesejajaran ini dibagi pada bagian anterior dan bagian posterior dengan titik acuannya masing-masing. Jadi untuk melihat kesejajaran pada bagian anterior, kita melihat
kita menggunakan garis bantu, yaitu garis interpupil line atau garis yang menghubungkan antara pupil kiri dan pupil kanan pasien. Nah, kemudian untuk melihat kesejajarannya pada daerah posterior, kita menggunakan garis yang menghubungkan antara tragus dan ala nasi. Garis itu disebut garis chamfer. Nah, jadi kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan garis-garis acuan tersebut, baru kita masukkan box plan ke dalam mulut pasien dan kita lihat apakah bidang box plan ini sejajar dengan garis-garis tersebut. Jadi untuk lebih memudahkan, kita bisa menggunakan alat bantu lagi berupa benang untuk melihat kesejajarannya, atau kita bisa menggunakan stick es krim. Jadi untuk anterior pada interpupil line, untuk posterior pada garis chamfer. Nah, selanjutnya apabila hal tersebut telah sesuai, jadi ketika ditemukan kesalahan atau ketidaksejajaran, maka kita harus meratakan permukaan okklusal dari bite rim dengan menggunakan plat besi panas atau KP yang dipanaskan dengan bite rim. Jadi kita menggunakan KP tersebut yang dipanaskan, lalu kita ratakan permukaan bite rim hingga dia memenuhi atau dia kesejajarannya sesuai dengan garis-garis acuan tersebut. Nah, baru selanjutnya apabila telah didapatkan kesejajaran yang sesuai pada bidang okklusal bagian anterior dan posterior, baru kita langsung melakukan memasukkan atau menginsersikan bite rim rahang bawah ke mulut pasien. Jadi untuk bite rim rahang bawah itu selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan terkait ketebalannya dalam rongga mulutnya. Jadi apabila bagian dagu dia tampak terlalu tebal, itu artinya menandakan ketebalan bite rim pada anterior terlalu tebal. Dan apabila dia membuat pipinya menjadi cekung atau cembung, berarti itu menandakan bite rim pada bagian posterior itu terlalu tebal atau terlalu tipis. Nah, selanjutnya kita masukkan bite rim rahang bawah ke rahang pasien. Kemudian kita pastikan ketika bite rim rahang atas dan rahang bawah beroklusi, seluruh permukaan okklusal dan insisal itu dia berimpit antara rahang atas dan rahang bawah atau tidak ada celah. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita memastikan, lalu kita melakukan proses pengukuran dimensi vertikal. Jadi untuk penentuan dimensi vertikal itu ialah kita menghitung dua dimensi vertikal, yaitu dimensi vertikal istirahat dan dimensi vertikal oklusi. Nah, untuk mengukur dimensi vertikal tersebut, kita menggunakan teknik two dots, atau kita menggunakan dua titik bantu yang kita letakkan atau kita tandai pada ujung hidung pasien dan ujung dagu pasien. Nah, maka kedua titik itu yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk mengukur dimensi vertikal. Jadi yang pertama kita ukur itu adalah dimensi vertikal istirahat. Nah, jadi untuk pengukuran dimensi vertikal istirahat, pertama itu kita instruksikan pasien untuk mengucapkan M dan M berulang-ulang kali, bertujuan untuk merilekskan otot mulut dari pasien. Nah, kemudian setelah mengucapkan M, kita instruksikan pasien untuk merilekskan atau melemaskan mulutnya. Nah, kemudian setelah itu kita ukur jarak antara kedua titik acuan kita tadi, yaitu pada ujung hidung dan ujung dagu. Itu yang merupakan dimensi vertikal istirahat dari pasien. Prosedur ini bisa kita ulangi sampai 3 kali untuk menentukan atau untuk melihat apakah nilai tersebut tetap sama atau tidak. Nah, ketika ada nilai yang tidak sama atau perbedaan nilai yang sedikit ini, maka kita ambil nilai rata-rata dari percobaan tersebut atau ketiga percobaan tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan dimensi vertikal istirahat, kemudian waktunya kita mencari dimensi vertikal oklusi. Jadi untuk mengetahui dimensi vertikal oklusi yang tepat, rumusnya itu ialah dimensi vertikal istirahat dikurangi dengan freeway space. Freeway space itu sekitar 2-4 mm. Nah, jadi cara mengukur dimensi vertikal oklusi ini ialah dengan menginstruksikan pasien untuk menginstruksikan pasien untuk merapatkan kedua bite rimnya atau menggigit. Nah,
Jadi ketika pasien telah menggigit atau merapatkan bakteri merang atas dan rahang bawahnya dalam mulutnya, maka kita ukur kedua titik acuan tadi, yaitu puncak hidung dan puncak dagu. Kemudian kita lihat apakah nilai hasil ukur tersebut nilainya itu sama dengan hasil dari dimensi vertikal istirahat dikurangi dengan free weight space. Nah, apabila hasil pengukuran dimensi vertikal oklusinya itu dia lebih tinggi atau hasilnya itu lebih tinggi daripada nilai yang seharusnya, maka itu berarti bakteri merang bawah ini ketinggiannya itu terlalu tinggi. Maka bakteri merang bawah harus kurangi terlebih dahulu ketinggiannya dengan menggunakan plat besi yang dipanaskan atau KP. Nah, apabila nilai ukur tadi lebih rendah daripada nilai yang seharusnya, maka itu berarti ketinggian dari bakteri merang bawah ini terlalu rendah, maka ketinggiannya harus ditambah terlebih dahulu dengan menggunakan alarm. Nah, baru setelah didapatkan dimensi vertikal oklusi yang sesuai, lalu kita melakukan prosedur pengambilan relasi sentris. Jadi untuk mengarahkan pasien ke posisi relasi sentris, yaitu posisi di mana kondilus atau kondel dari mandibula berada pada posisi paling distal dari fossa glenoida, sedikit terlentang atau semi supin. Kemudian kita instruksikan pasien untuk menarik atau mendorong rahang bawahnya ke belakang. Nah, kemudian operator atau kita bisa membantu pasien dengan mengarahkan mandibulanya atau rahang bawahnya ke arah posterior untuk mencapai posisi relasi sentris. Nah, ketika didapatkan posisi relasi sentris, kemudian kita rapatkan bakteri merang atas dan rahang bawahnya, atau bisa kita bantu dengan mendorong mandibulanya ke atas, mendorong mandibula pasien ke atas agar bakteri merang atas dan rahang bawah berkontak. Kemudian setelah didapatkan relasi sentris ini, maka kita fiksasi pada posisi tersebut. Jadi kita fiksasi pada daerah kanusnya atau pada daerah sudut bibir. Pada di situ kita fiksasi. Kemudian setelah itu kita tandai pada daerah midline pasien. Kemudian setelah kita fiksasi, kita tandai pada bagian background pasien dan kita instruksikan pasien untuk tersenyum. Nah, setelah kita instruksikan pasien untuk tersenyum, kemudian akan terlihat batas antara bakteri dengan bibir. Nah, daerah tersebut kita tandai, itu berarti batas servikal dari gigi tiruan. Itu merupakan batas servikal dari gigi artifisial yang nanti akan ditanamkan pada bakteri ini. Nah, selanjutnya setelah bakteri merang atas dan rahang bawah terfiksasi, kemudian difiksasi dengan menggunakan paper clip. Kemudian kita instruksikan pasien untuk membuka mulutnya selebar mungkin. Lalu kita keluarkan bakteri merang atas dan rahang bawah tersebut bersamaan dalam kondisi yang terfiksasi. Lalu kemudian bakteri tersebut kita kirimkan ke dental lab untuk ditanam retikulator dan dilakukan penyusunan gigi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.